Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Khairunisa, nomor induk mahasiswa 72011430008. Saya dari kelas Pendidikan Bisnis A. Di sini saya akan menyampaikan materi bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah pemasaran global. Dosen pengampu saya adalah Ibu Aurora Elise Putriku, SEMSI. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu lingkup dan tantangan pada pemasaran global. Yang dapat saya simpulkan dari materi pertama ini yaitu pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset, fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Perdagangan internasional dapat membuat keadaan damai. Contohnya seperti kasus kerjasama antara Israel dan Arab. Juga dapat menawarkan bagi negara-negara tertentu seperti persaingan bisnis antara Amerika dan Cina. Saat ini, sebagian besar kegiatan bisnis bersifat global. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ada beberapa perangkap dalam pemasaran global. Yang pertama, memasuki pasar asing dengan berpatokan pada besarnya permintaan. Yang kedua, meremehkan pesaing yang ada. Dan yang ketiga, berekspektasi bahwa konsumen di seluruh dunia mendapatkan hal yang sama. Yang keempat, memasuki pasar luar negeri dengan harga yang tidak tepat. Baik, kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu lingkungan ekonomi global. Perkembangan ekonomi di dunia dan sistem ekonomi di dunia ini, ekonomi dunia berkembang sangat pesat, dan dengan munculnya yang pertama ada pasar global dan persaingan global. Yang kedua, integrasi ekonomi dunia. Lingkungan hukum global. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu materi 3 yang membahas tentang segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Pasar multidomestik dan pasar global berkembang secara simultan. Pasar multidomestik mencerminkan variasi atau keanekaragaman budaya, agama, sosial, sumber daya alam, dan iklim. Target pasar adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan putuskan layani target pasar, mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar, dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang suatu produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan atau ciri khas tertentu agar dapat atau lebih mudah diingat oleh konsumen. Global branding melibatkan perencanaan bagaimana mereka ingin dirasakan di seluruh dunia dan bagaimana ia akan memposisikan dirinya di setiap pasar untuk menghasilkan persepsi tersebut. Materi selanjutnya, materi yang keempat, yaitu strategi memasuki pasar global. Strategi pemasaran global dapat didefinisikan sebagai salah satu cara perusahaan yang ingin memasuki bisnis global dengan cara mempengaruhi pelanggan yang berasal dari luar negeri dan skala internasional supaya tertarik terhadap produk yang dihasilkannya. Berikutnya materi 5, yaitu pemasaran ekspor. Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Faktor pendorong ekspor, yang pertama ada keadaan pasar luar negeri, yang kedua keulitan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan yang ketiga kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Faktor-faktor penghambat pemasaran ekspor, yang pertama keamanan suatu negara, yang kedua kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang ketiga adalah ketidakstabilan kurs mata uang asing. Materi ke-6 yaitu International Business Partnership atau IBP serta konsep dan strategi internetisasi. Business partnership adalah bisnis yang didirikan dan dijalankan oleh banyak pemilik. Masing-masing dari pemilik telah melakukan investasi ke dalam bisnis. Selanjutnya, materi yang ke-7 yaitu strategi pemasaran kompetitif internasional. Ada dua strategi bagi perusahaan internasional dominan, yaitu pertama strategi ofensif dan yang kedua strategi defensif. Kita masuk ke materi 8, yaitu manajemen produk dan jasa secara global.
Di strategi produk baru terdapat 3 alternatif, yaitu penyempurnaan atau modifikasi, produk tiruan, dan inovasi produk. Untuk mengembangkan produk baru diperlukan suatu proses sistematis, terdiri atas 8 tahap, yaitu pemunculan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, dan uji pasar dan komersialisasi. Materi selanjutnya yaitu pendistribusian dan penetapan harga secara global. Ada tahapan saluran distribusi peran yang dimiliki setiap pemain distribusi, yaitu yang pertama produsen, yang kedua distributor, yang ketiga subdistributor, dan yang keempat grosir, kelima retail, dan yang terakhir ada konsumen. Yang selanjutnya adalah materi ke-10, yaitu komunikasi pemasaran global. Strategi komunikasi pemasaran global merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan, terutama saat kita akan menjadikan bisnis yang sedang kita jalankan menjadi lebih dikenal mendunia. Materi 11 yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pada pemasaran global. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Semua rencana tidak akan ada gunanya jika perusahaan tidak diorganisasikan untuk menerapkan rencana tersebut. Perorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pembagian kegiatan atau kerja dalam tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Maka dengan perorganisasian, kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab di antaranya para pengurus agar semua dapat berjalan efektif dan efisien. Cukup sekian hasil dari pembahasan saya dari materi pertama sampai dengan materi yang ke-11. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Olivia Horonisa mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.